Nah, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang teorema Pythagoras. Nah, tema ini dipergunakan untuk kelas 8 SMP ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita masuk pada subtema pertama. Jadi, apa sebenarnya itu teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras adalah hubungan mendasar dalam geometri Euclidean di antara tiga sisi segitiga siku-siku. Untuk bahasa lebih mudahnya, teorema Pythagoras adalah hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat. Oke, pada subtema pertama udah clear ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke subtema kedua. Nah, jadi siapa sih pencetus teorema Pythagoras? Seperti dari namanya nih teman-teman, yakni Pythagoras. Teorema ini dicetuskan oleh ilmuwan matematika yang sekaligus filsuf Yunani. Nah, filsuf ini lahir sekitar tahun 570 hingga 495 tahun sebelum Masehi. Beliau menghabiskan sebagian besar hidupnya di Babilonia, Mesir. Nah, sumbernya bisa teman-teman akses pada link di video ya. Baik, subtema 2 juga telah terlalui dengan baik. Sekarang kita masuk ke subtema ketiga ya teman-teman. Nah, jadi apa sih manfaat dari teorema Pythagoras? Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk membuat suatu jalan pintas. Misalkan, teman-teman bergerak dari titik A ke B sejauh 12 km, kemudian melanjutkan hingga ke titik C sejauh 5 km. Nah, ternyata jalur yang teman-teman lalui adalah berbentuk segitiga siku-siku. Maka, teman-teman dapat memanfaatkan teorema Pythagoras untuk mengukur panjang dari A langsung ke C, yakni sepanjang 14 km. Hal ini tentunya sangat bermanfaat untuk menentukan banyak bahan baku yang akan teman-teman gunakan saat pembangunan jalan pintas tersebut. Hal ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman agar bisa mengestimasi waktu untuk sampai dari titik A ke titik C untuk mendapatkan waktu yang lebih singkat daripada harus menempuh dari titik A, kemudian pergi ke B, dan akhirnya sampai ke titik C. Nah, nggak terasa ya teman-teman, sudah 3 subtema yang telah kita lalui. Sekarang kita masuk subtema keempat nih teman-teman, yakni langsung masuk pada intinya, yakni rumus teorema Pythagoras. Terdapat 3 rumus dalam teorema Pythagoras, yakni A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, dan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tetapi hanya ada satu rumus yang perlu teman-teman hafalkan, yakni C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena dua rumus yang lain bisa didapatkan teman-teman dari rumus ini ya teman-teman. Nah, caranya itu cuma dengan pindah ruas aja nih teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman bebas menghafalkan rumus yang manapun. Namun, pada soal yang seringnya muncul, biasanya kita lebih sering diminta untuk menentukan panjang sisi miring atau sisi C. Jadi, saya kira teman-teman akan lebih efisien jika menghafalkan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ini teman-teman. Baiklah, kita lanjut pada subtema berikutnya, yakni triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah 3 bilangan bulat positif yang memenuhi syarat-syarat dari teorema Pythagoras. Untuk bahasa simpelnya, triple Pythagoras adalah sisi-sisi pada segitiga siku-siku yang merupakan bilangan bulat dan bukan bilangan irasional. Berikut telah saya siapkan tabelnya ya teman-teman. Namun, triple Pythagoras masih memiliki beberapa kekurangan, yakni triple Pythagoras memaksa kita untuk menghafalkan banyak bilangan. Jadi, lebih disarankan untuk menghafalkan dan menggunakan rumus sebelumnya ya teman-teman.
Biasanya, saya menggunakan triple Pythagoras ini untuk soal yang lebih sering muncul, seperti pada tabel di atas ya teman-teman. Tapi perlu diingat bahwa tidak pasti selalu muncul teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal ya teman-teman. Contoh soal pertama, diketahui segitiga siku-siku ABC, siku-siku di C, sehingga sisi A diketahui nilai 4 dan sisi B memiliki nilai 3. Maka nilai dari sisi C adalah. Nah, sebenarnya ini adalah soal yang sangat basic ya teman-teman. Soal ini dapat kita kerjakan dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat. Setelah kita ingat rumus tersebut, kita baru bisa mengerjakan soal ini. Di sini kita diuntungkan karena nilai A dan B yang telah diketahui. Nah, jadi C kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan 25. Untuk mencari nilai C, kita hanya perlu mencari akar dari 25, yaitu 5. Nah, soal ini termasuk dalam salah satu contoh dari triple Pythagoras ya teman-teman. Bisa teman-teman cek kembali pada subtema sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal kedua. Sebuah kelompok pendaki mendaki gunung yang memiliki lintasan 13 km. Gunung tersebut memiliki jari-jari 12 km jika diukur dari pusat gunung menuju ujung lintasan mendaki. Maka tinggi gunung tersebut adalah. Nah, soal ini juga terhitung sangat mudah ya teman-teman. Tinggi dari gunung ini bisa dicari dengan rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kita juga diuntungkan karena semua nilai dari C dan B yang telah diketahui. Jadi nilai dari A kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144. Nah, jadi nilai dari A kuadrat adalah 25 nih teman-teman. Nah, jadi kita bisa mencari nilai A dengan mengakarkan 25 tadi ya teman-teman. Yakni nilai A adalah 5 km. Nah, sekarang saya punya latihan soal nih untuk teman-teman. Sebuah menara memiliki tinggi 10 meter dan bayangannya memanjang sejauh 24 meter. Seorang burung terbang dari ujung bayangan ke puncak menara. Berapakah jarak yang ditempuh burung tersebut? Jangan lupa jawab di kolom komentar ya teman-teman. Tidak terasa, sekarang kita telah berada di penghujung video. Jika kalian mendapatkan ilmu baru, silakan like video ini ya teman-teman. Jangan lupa subscribe akun ini untuk mengetahui video-video yang akan datang. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Terima kasih sudah antusias dalam menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu-ilmu baru yang teman-teman dapatkan bisa bermanfaat ya teman-teman.